Rp7.000 dan ada infak melalui transfer sebesar Rp990.000 sehingga total jumlah penerimaan sebesar Rp14.469.200. Kemudian untuk pengeluaran yang pertama yaitu biaya pemeliharaan sebesar Rp718.900. Kemudian untuk ubudiyah sebesar Rp1.650.000. Biaya kantor sebesar Rp62.500. Kemudian biaya kepegawaian petugas masjid bulan Januari sebesar Rp22.525.350. Biaya kendaraan sebesar Rp82.000 sehingga jumlah pengeluaran totalnya sebesar Rp38.750. Saldo minus Rp15.569.550. Saldo minggu lalu masih ada Rp22.860.700 sehingga saldo akhir sebesar Rp7.291.000. Kemudian informasi selanjutnya bahwasannya Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai memiliki gerakan wakaf studio dakwah digital Masjid Jami Al-Azhar dengan kebutuhan dana sebesar Rp157 juta bagi para jamaah yang ingin berinfak dan mewakafkan hartanya bisa untuk mewakafkan hartanya untuk studio dakwah digital Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Kemudian dana wakaf media pun sudah terkumpul sebesar Rp6.300.000. Selanjutnya, di masa pandemi seperti ini, Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai tetap melaksanakan kajian-kajiannya, yaitu kajian secara daring atau dalam jaringan atau secara online, yaitu di YouTube, Facebook, Instagram, MJA TV, yang dimana kajian tersebut pada hari Senin jam 13.00 ada kajian serial psikologi Islam yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA. Kemudian di pukul 15.30 ada tasmi Al-Quran oleh Imam Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Kemudian pukul 18.00 ada serial Fiqhul Hayah oleh Al-Ustadz Kunevi Sanusi MA. Kemudian di waktu pukul 20.00 ada serial The Show dari Al-Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Kemudian di hari Selasa ada di waktu yang sama dimulai dari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ada Risalah Haji oleh Al-Ustadz Muhammad Rifki LC. Kemudian 15.30 ada Tasmi Al-Quran dari Imam Masjid Jami Al-Azhar. Di pukul 18.00 ada serial Komunikasi Islam yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Toto Abdurrahman MKom. Kemudian di hari Rabu mulai dari pukul 10.00 sudah dimulai yaitu serial flashback oleh Al-Ustazah Dede R. Azhari. Kemudian di 13.00 ada kajian hadis Arba'in Tafsir yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kunevi Sanusi MA. 15.30 Tasmi Al-Quran oleh Imam Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Kemudian 18.00 ada serial Tazkiyatun Nafas oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Zain Sarnoto MA. Kemudian di hari Kamis dimulai dari pukul 10.00 yaitu serial Bintang oleh Ustazah Kania Muawwana MPD. 13.00 ada kajian tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail MA. 15.30 Tasmi Al-Quran oleh Imam Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Kemudian di hari Jumat mulai dari 10.00 yaitu ada obrolan pagi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Supriyono SPD. Kemudian 15.30 Tasmi Al-Quran dari Imam Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Sabtu dan Ahad ada kajian remaja yaitu Gema. Kemudian para jamaah bisa menonton, bisa melihat dan bisa mengambil ilmu dari
MJA TV, yaitu di aplikasi MJA TV di Play Store, dan juga bisa di medsos Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai, di Facebook, Instagram, YouTube Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Kemudian para jamaah sekalian bisa berinfak masjid dan media ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai dengan nomor rekening 77200730007. Kemudian informasi selanjutnya, Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakapermai selaku pengelola kampus-kampus yang ada di kampus-kampus Islam Al-Azhar yang ada di Jakapermai, Kemang Pratama dan Grand Wisata Tambun, bahwasanya sudah ada penerimaan murid baru untuk TK, SD, SMP, SMA tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka. Bagi para jamaah yang mempunyai anak, saudara, keponakan yang lainnya yang ingin bergabung dengan kami, silahkan bisa menghubungi dari panitia penerimaan murid baru tersebut. Insyaallah mudah-mudahan bisa bergabung dengan kami. Kemudian Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai juga memiliki pelayanan umum. Pelayanan pertama yaitu pelayanan jenazah. Ya, kami menyediakan mobil ambulans, memandikan, mengkafani sampai mengantarkan jenazah sampai ke TPU. Nah, ini adalah program pelayanan juga dari Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Kemudian selanjutnya pelayanan konsultasi agama, yaitu konsultasi seperti urusan keluarga, warisan, dan yang lainnya, tentu dengan perjanjian dengan ustadz-ustadz yang ada di Masjid Jami Al-Azhar Jakapermai. Kemudian kami juga memiliki layanan UPZ, kami menerima dan insya Allah kami juga akan menyalurkan zakat profesi, usaha, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada layanan Baitul Mal, yaitu bantuan pendidikan anak asuh dan duafa. Kemudian kami juga memiliki pelayanan akad nikah yang mungkin pada saat ini dibatasi sekitar 30 orang saja. Kemudian ada juga KBI HU Al-Azhar. Kami menerima bimbingan manasik haji dalam artian bagi para jamaah yang sudah memiliki porsi haji, silahkan untuk bisa bergabung dengan KBI HU Al-Azhar dan insya Allah akan kami bimbing mudah-mudahan mencapai haji yang mabrur. Kemudian juga ada pelayanan mu'alaf. Informasi selanjutnya yaitu protokoler kesehatan. Jangan lupa untuk para jamaah sekalian yang sudah hadir di masjid tercinta ini, mohon dijaga protokoler kesehatannya. Baik yang pertama memakai masker, jangan sampai dilepas maskernya. Kemudian yang sakit mohon beribadah di rumah saja. Kemudian jangan lupa untuk membawa sajadah. Kemudian jaga jarak 1-2 meter dan berpakaian bersih. Dan diingatkan bahwasanya kondisi pandemi COVID-19 di tanah air ini semakin meningkat. Maka dari itu mari sama-sama kita menjaga protokol kesehatan kita. Penting untuk kita menjaga kesehatan. Kalaupun nanti mudah-mudahan tidak membawa dampak kepada keluarga kita. Kalau nanti kita terkena mungkin nauzubillah positif COVID-19, yang sangat disayangkan adalah keluarga kita yang di rumah. Maka itu kami menganjurkan supaya menjaga kesehatan baik lahir dan batin. Selanjutnya mari sama-sama kita berdoa kepada semua para muhsinin, orang-orang baik yang sudah mewakafkan hartanya, yang sudah menginfakkan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan harta mereka dan mudah-mudahan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala baik dari segala mara bahaya, segala penyakit, wabil khusus penyakit pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, melangkahkan kaki kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا حي على حي على حي على الله أكبر لا Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala udwana illa 'alal munafiqin wala udwana illa 'alal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar yang mulia ini senantiasa para khatib mewasiatkan khususnya kepada dirinya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa, kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Karena hanya orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah keberkahan yang ada di langit dan di bumi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa bertakwa dan juga beriman dan meningkatkan kualitas takwa dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sependuduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami buka, akan kami turunkan keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan yang juga yang ada di bumi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan oleh Allah makhraj, jalan keluar atas solusi dari kesulitan yang dihadapi baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa dan senantiasa meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya antara langit dan bumi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kenikmatan. Itu juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga yang luas antara langit dan bumi dipenuhi dengan kenikmatan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk hambanya yang bertakwa dan senantiasa meningkatkan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka setiap kali kita hadir salat Jumat, kita diingatkan dan diwasiatkan oleh khatib untuk agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara diantaranya kita melaksanakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun 2021 ini kita dikejutkan, di antaranya adalah negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ditimpa berbagai macam musibah, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Virus COVID-19 belum kelihatan nampak bergeser dari negeri kita. Kemudian ditambah lagi dengan banjir, longsor di berbagai daerah. Dan ini adalah ujian dari Allah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa cobaan maupun berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hambanya Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita mempunyai 3 sikap terhadap musibah yang datang kepada kita. Yang pertama, ini adalah tuntunan Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, di mana kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Sabar bukan berarti kita berpangku tangan, namun bersabar dalam arti bahwa musibah yang datang kepada kita, bukan kita mencaci maki takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kita tidak menerima kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi sabar dalam arti semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah makhluk Allah, bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebagian kecil dari makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan cobaan, menurunkan musibah, maka itu semakin meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita. Karena itu maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang bersabar mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita baca dalam surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita diminta ketika turun ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah kepunyaan Allah dan kami juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini bukan punya kita, apalagi sesuatu yang di luar diri kita. Kalau diri kita bukan punya kita mutlak, maka bagaimana dengan pekerjaan kita? Maka bagaimana dengan jabatan kita? Maka bagaimana dengan harta kita? Maka bagaimana dengan istri, anak kita yang bukan, tentu saja bukan hak mutlak kita. Bahkan diri kita sendiri ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, bukan kepunyaan kita. Kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ketika turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan istirja' ini adalah ungkapan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa kita adalah makhluk Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada makhluknya, kullu ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki kepada makhluknya pasti akan terjadi, dan yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Inilah sikap pertama yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita mendengar, melihat, atau bahkan kita terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa cobaan maupun peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sikap kita adalah kita diminta untuk membantu. Sikap kita adalah kita diminta untuk meringankan kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah tersebut. Sebagai sifat empati kita, bahwasanya mereka itu adalah saudara kita, bahwa mereka itu adalah satu tubuh dengan kita. Karena orang yang beriman dengan beriman lainnya digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamathal jasadil wahid
masalul mu'minina fi tawadhuhim wa tarahumihim wa ta'atubihim mislul jasadil wahid. Perumpamaan orang yang beriman dengan orang beriman lainnya, maka diumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka 'udun tada'a sa'irul jasad bil huma, maka ketika satu anggota tubuh kita itu terasa sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya akan merasakan sakit itu. Karena itu maka ketika kita mendengar saudara kita terkena musibah, tertimpa musibah yang datangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tarahum, ta'atub. Kita saling berkasih sayang, memberikan bantuan kepada mereka. Dalam bentuk apa? Kalau kita tidak dalam bentuk harta, kita bisa gunakan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya kemampuan harta, maka kita bantu dengan harta kita. Kalau kita punya jabatan, kita bantu dengan jabatan kita. Kalau kita mempunyai kesempatan waktu dan kesempatan lainnya, kita datang mengunjungi mereka. Itulah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi ketika kita mendengar saudara kita, sahabat kita, seiman dengan kita mendapatkan musibah, kita diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling membantu, memberikan apa yang kita mampu. Apa yang kita mampu kita berikan. Kemampuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita memiliki harta yang berlebih, kita berikan harta kita sebagian harta kita. Kita punya kekuasaan, kita berikan kebijakan-kebijakan yang mempermudah saudara-saudara kita untuk mendapatkan haknya. Kalau kita punya kesempatan waktu yang luas, kita kunjungi, kita datangi mereka. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mendengar atau melihat saudara kita terkena musibah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mengajarkan kita membantu orang-orang seiman dengan kita, bahkan dalam bentuk kemanusiaan kita sebagai seorang beriman, kita juga diminta untuk membantu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada dalam menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Maka kita juga dianjurkan bukan hanya menolong saudara kita seiman, tapi kita juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu saudara kita sebangsa dari sana air dalam bentuk apa? Kemanusiaan. Karena bentuk kemanusiaan itu adalah bentuk kemanusiaan kita adalah akhlak seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap kita ketika kita melihat, mendengar atau bahkan kita yang tertimpa musibah. Yang ketiga adalah kita diminta untuk muhasabah, introspeksi diri. Kita menghitung-hitung diri kita. Kita muhasabah, kita melihat jangan-jangan musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kita, daerah kita, kampung kita disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi peringatan buat kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan musibah yang turun kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin bisa kita gambarkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kerusakan di muka bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampak kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan dan di lautan, di daratan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan karena apa yang dilakukan oleh manusia. Maka bisa jadi ketika musibah yang turun kepada kita itu adalah berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena orang-orang yang beriman begitu sensitif, begitu hasasiat dirinya ketika mendapatkan musibah. Jangan-jangan ini musibah yang turun sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kezaliman yang saya lakukan, jangan-jangan kemaksiatan yang saya lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka ketika pernah terjadi gempa di kota Madinah,
Sayyidina Umar radhiyallahu an meminta kepada para sahabat untuk mohon ampun, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi musibah yang turun kepada kita ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ciri di antara orang-orang yang cerdas ruhaninya adalah dua. Yang pertama adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas ruhaninya adalah orang yang pertama dana nafsahu, dia mau mengoreksi dirinya. Dia cerdas mengoreksi dirinya, bukan cerdas mengoreksi orang lain. Yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut, dia berbuat, dia bekerja, dia melakukan perbuatan orientasinya adalah untuk kebaikan kehidupan setelah dia mati. Sehingga apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia perbuat, kebijakan apa saja yang dia keluarkan, pertimbangannya adalah bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang cerdas menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dia melakukan perbuatan, pertimbangannya adalah bagaimana nanti pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hadapan manusia bisa saya sembunyikan. Mungkin di hadapan makhluk saya bisa menyewa ratusan bahkan mungkin ribuan pengacara untuk meringankan keburukan yang saya lakukan, kejahatan yang saya lakukan. Tapi apakah bisa itu saya lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah kata Rasulullah SAW ciri orang yang cerdas. Sehingga begitu turun musibah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, negerinya, kampungnya, maka yang teringat adalah jangan-jangan musibah ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan atas apa? Atas kemaksiatan yang sudah dilakukan, atas kewajiban dari Allah yang sudah kita lalaikan, atas kezaliman yang sudah kita lakukan, atas mungkin tindakan-tindakan kita yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara sikap seorang muslim ketika mendengar, melihat atau bahkan dirinya tertimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinannya musibah itu menjadi cobaan, mungkin juga menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak yang bisa kita lakukan pertama adalah kita bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita muhasabah, introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan musibah itu turun karena perbuatan kezaliman dan juga keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa sensitif terhadap apa saja yang terjadi, baik itu menimpa diri kita maupun menimpa saudara-saudara kita, sehingga termasuk di antara hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, zat yang menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'nih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Faya ibadallah, usikum wa iyai bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa a'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bada'a fihi binafsihi wa thanna bimalaikati qudsih wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati Rasulillah wa anit tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhul amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa wahhidil Allahumma sufufahum wa ajmi kalimatahum 'alal haqq wa aksir syaukatal zalimin waqtubis salam wal amna bi ibadika ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana ya qawiyyu ya matin ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.